Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bersama-sama bisa menghadiri kajian menjelang berbuka Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mengingat tentang perjalanan abadi kita, yaitu perjalanan kita ke akhirat. Karena bagaimanapun kita harus mengetahui tentang perbekalan apa yang perlu kita persiapkan ketika di dunia ini agar sanggup kita kelak memenuhi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dirahmati Allah, diingat kembali bahwa persinggahan kita yaitu pertama kali di alam kubur. Alam kubur niku merupakan lubang neraka. Bagi siapa? Bagi orang kafir lan tiyang munafik. Jadi alam kubur niku termasuk lubang neraka bagi orang kafir kali sinten tiyang munafik. Lho kok saged? Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diterami kalian Allah niku adalah agama Islam. Jadi yang selain agama Islam di alam kubur niku diberitakan itu termasuk neraka. Wis oleh siksa alam kubur. Lo munafik kok bisa? Ya karena munafik pura-pura mengakui diri sebagai Islam tetapi ngerusak tiang Islam, grogoti tiang Islam, mengadu domba tiang Islam. Tapi sebaliknya, alam kubur niku merupakan taman bagi sinten? Bagi orang beriman, bagi orang mukmin. Jadi alam kubur niku sampun dirasakan niku kenikmatannya bagi orang beriman, orang mukmin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus napa mawon yang menjadikan orang mendapat siksa di alam kubur? Ya niku karena beberapa maksiat. Napa maksiate? Tidak membersihkan diri dari air kencing. Lek pipis mboten cawi, mboten bersih. Ya mboten diberseni maksud kula ngoten. Lho apa ada? Oh banyak. Sing banyak niku bapak-bapak biasanya nggih. Lek ibu-ibu kan jarang nggih. Nggih, bapak jalanan lek teng masjid mboten nggih, bapak jalanan biasa. Perjalanan teng pundi misalnya wis kebelet langsung nisore napa? Nisore wit nggih. Nisore tebu barang nggih. Oh, astagfirullah. Nggih, sami mawon ketika dalam ke sawah padahal tuyone kathah teng sabin, teng lepen, teng napa, kathah nisore tebu. Lah niku. Oh, nek digawe salat ae walaupun pakaian baju kita mboten didamel salat karena pergi ke sawah, tetap dianjurkan bersuci ketika pipis.
Hal ini menjadi kebiasaan karena apa? Karena mungkin nggih, ibu-ibu kula senian, kita senian niku lek ngajari pipis waktu kecil. Mak pipis wis ning arep kono le. Nah, di latar. Nggih napa mboten? Sik cilik ae, sik durung balik ae, sik durung sunat ae. Tapi ini merupakan pendidikan. Jadi pendidikan anak itu bukan karena sudah lahir karena masih kecil, mboten. Justru sejak dalam kandungan, mulai kecil niku diajarkan pendidikan kebaikan untuk anak, pendidikan amal soleh untuk anak. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya niki Pak. Sing salaman kula paring. Ndak salah makan kula paring malih. Kuyon kula wae. Salam tempel kapsul piye. Tasik kata nih kok tenang mawon. Nggih kula pengin panjenengan sehat sedaya, saged rutin jamaah teng masjid ngoten nggih. Nggih. Kesane mboten loyo. Mboten loyo. Jadi ini wow, okay. Jadi kebiasaan orang tua kita dahulu ketika mau pipis, di depan saja, di halaman saja, di pekarangan aja. Padahal wonten jeding, okay. Padahal wonten jeding. Jadi kebiasaan bersih itu dari kecil. Okay. Saat ini alhamdulillah pun kata masjid-masjid jedingnya kata yang bersih, jarang masjid yang dikunci rapat jarang pun. Bahkan jedingnya saat ini sumber rata-rata punan. Okay. Sumber baru nih, masya Allah, kuata jedingnya. Sumber-sumbernya kuatan negeri ini sami bebas, orang mau ke jeding bebas. Jadi ngoten niku walaupun kelihatan sepele tapi akhirnya ketika seseorang kencing tidak bersih, tidak dibersihkan maksud kula tidak cawi, akhirnya apa ketika bertamu atau perjalanan diajak sholat biasanya alasan gini ngoten, ayo sholat aku sih durung suci, padahal lanang durung suci ini. Heta tingkatan akan bisa kok. Jadi kalau dereng suci, kalau betul-betul sarung, wah semacam alasannya makanya. Akhirnya merembet, akhirnya tidak sholat, malah dosanya tambah gede. Jadi ngoten ujung-ujungnya ini gua. Kemudian selanjutnya mengadu domba. Lah niki mengadu domba, napa mbek ngopi, ngomongi tiang. Iku lho wis biasa ngoten sampe lo dirasani ngene kok piye. Akhirnya gelut. Ya adu omongan, ndak seneng. Nah, adu domba ini termasuk yang mendapatkan siksa kubur kelak. Nauzubillah min dzalik. Okay. Dan orang yang lisannya panjang suka mengadu domba, suka dusta, hukuman apa? Make teng akhirat niku lidahe molor digunting cres, molor malih cres, molor malih cres, ngono terus. Padahal omongannya ringan tetapi siksanya berat. Banyak yang dilakukan di dunia ini seakan-akan ringan tapi siksanya berat. Napa mawon kata? Adu domba fitnah niku ringan tapi siksanya berat. Nggih napa luwe nemen siksanya daripada apa yang dilakukan di dunia ini. Inna adzabi lasyadid. Kata Allah niku adabnya Allah sangat pedih. Terus berkhianat dalam hal rampasan perang niki termasuk yang mendapat siksa kubur. Saiki ndak perang, saged mawon. Pas dikongkon bagi ngeten niki ndak dibagekno kabeh dikorupsi misalnya ngoten. Lah niku saged mawon. Kan wonten cerita nggih, wonten seorang ya yang bersama Nabi pada waktu itu pernah perang pisan mujahid. Ya kemudian waktu di belakang Nabi entah kena panah nyasar atau bagaimana sehingga kena orang itu yang di belakang itu tadi. Meninggal. Kemudian sahabat yang lain ngomong, masuk surga iku. Mundi sandingin Nabi, masuk surga iku. Wabe ngomong ngoten. Tapi apa kata Nabi? Dia masuk neraka. Wah gitu. Kenapa? Padahal perang iyo, bareng Nabi iyo. Kata Nabi, dia ketika ada rampasan perang ya, dia tidak bagi dengan rata, dia paling banyak. Jadi cuma ngoten tok niku, korupsi bayangan. Padahal kondisi perang korupsi saya dihukum di neraka namanya buatan perang. Nggih napa mboten? Tambah nemen. Nggih. Niku. Kemudian balik dusta, ya jelas dusta.
tidur melalaikan sholat, misalnya buatan sholat isya turu dhisik lali sholat isya sengaja tidak sholat, kemudian tidak membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, itu termasuk juga yang mendapat siksa kubur. Ya mumpung Ramadan ini dikuata-katakan pun malas Quran. Kemudian berzina, jelas homo ya, sesuka-suka sama jenis ya, riba termasuk nganakno duit. Nah, ini termasuk yang mendapat apa? Siksa kubur. Dan siksa riba niku hukumane ibaratnya status hukuman itu lebih berat daripada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Niku luwih gede dosane riba. Nggih, nganakno duit. Nggih. Oh, apakah lek riba iku kan wong mau salat, poso, rajin ibadah ke masjid. Lah tasik riba tetep dihukum riba, mboten saged diganti. Ya kan itu kalau ceritakan panjenengan niku atau kabilah niku nggih. Wonten seorang kepala bagian cabang dari bank konvensional ya kan. Punya masjid nggih rajin, poso Senin Kamis nggih rajin, sedekah nggih rajin. Gitu, wah ibunya saweneng, wah anakku soleh tenan nih. Tapi ketika dia meninggal dunia dikuburkan. Ketika dikuburkan itu wonten sing protes. Lho iki kuburane dulurku kok tinggoni iki. Akhirnya piyambake tukaran teng ngriku keluarga